It's okay, we're here for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang mendengar kisahku ini selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan hati yang lapang oleh Allah. Aku bercerita bukan untuk mencari simpati, tapi karena aku ingin berbagi tentang perjalanan hidup seorang perempuan biasa yang mencoba memperbaiki nasib, namun malah terjebak dalam kisah cinta yang tak pernah ia duga sebelumnya. Namaku Farah. Aku berasal dari sebuah desa kecil di ujung Jawa. Rumahku berdinding anyaman bambu, atapnya bocor di sana-sini. Setiap kali hujan turun, aku dan ibuku selalu menampung air yang menetes dari langit-langit dengan ember-ember tua. Ayahku sudah lama meninggal, meninggalkan hutang yang seolah tak ada habisnya. Kadang, kami hanya makan nasi dengan garam. Tapi meskipun begitu, ibuku selalu bilang, "Farah, jangan malu dengan kemiskinan. Yang penting, kita tidak mencuri dan tidak berbohong." Kalimat itu menancap di hatiku sampai sekarang. Aku masih ingat hari ketika aku memutuskan untuk pergi ke Arab. Bukan karena ingin berpetualang, tapi karena sudah tak ada pilihan lain. Hutang keluarga menumpuk, dan adikku butuh biaya sekolah. Satu-satunya cara adalah menjadi TKW. Aku menangis malam itu, berdoa lama di sajadah, memohon agar Allah menjagaku di negeri yang jauh, di antara orang-orang yang bahasanya bahkan tak ku mengerti. Hari keberangkatan itu terasa seperti perpisahan dengan diriku sendiri. Aku naik bus menuju bandara bersama puluhan perempuan lain yang nasibnya mungkin tak jauh berbeda dariku. Ada yang tertawa menutupi takut, ada yang diam menahan tangis. Aku hanya menggenggam tas kecilku kuat-kuat, berisi baju seadanya dan foto ibu. Saat pesawat mengudara, hatiku seperti tercerabut. Aku menatap jendela, melihat awan-awan putih dan laut biru di bawah sana. Aku berbisik dalam hati, "Ya Allah, tolong jaga aku. Aku tidak tahu apa yang menungguku di sana." Begitu tiba di Arab, panasnya luar biasa. Angin gurun seperti membakar kulit. Aku dibawa ke rumah majikanku di pinggiran kota Riyadh. Rumah itu megah, dindingnya tinggi menjulang, pintunya dari besi tebal. Saat pertama kali masuk, aku tertegun. Rasanya seperti masuk ke dunia lain, begitu asing dan menakutkan. Di depan pintu berdiri seorang lelaki tua, wajahnya tegas dengan sorot mata tajam. Dialah Tuan Khalid, majikanku. Duda tua yang kaya raya, dikenal keras dan disiplin. Aku menunduk dalam-dalam, takut menatapnya. Suara beratnya terdengar. "Mulai hari ini, kau bekerja di rumah ini. Jaga kebersihan, jaga ucapanmu, dan jangan mencampuri urusan keluarga." Aku hanya bisa mengangguk. Suaraku tercekat, hanya bisa berkata pelan, "Naam, ya Sayyidi." Hari-hari pertamaku di rumah itu terasa panjang dan sunyi. Setiap langkahku terasa diawasi. Aku bekerja dari pagi hingga malam, membersihkan rumah yang begitu luas, mencuci pakaian, menyiapkan teh, bahkan menyapu halaman yang tak pernah kotor. Kadang aku menangis diam-diam di kamar kecilku di lantai bawah. Rindu pada ibu, pada bau tanah kampungku, pada suara azan dari surau yang sederhana. Namun suatu hari, hidupku mulai berubah. Saat itu, aku sedang menjemur kain di halaman belakang. Tiba-tiba, dari arah taman muncul seorang pria muda, berkulit putih dan berwajah tenang. Tatapannya lembut, sangat berbeda dari Tuan Khalid. Ia tersenyum kecil dan berkata dalam bahasa Inggris, "You must be the new helper?" Aku hanya bisa mengangguk, malu. Tapi senyumnya, entah kenapa, membuat hatiku bergetar aneh. Dari hari itu, aku tahu, hidupku di negeri orang ini tidak akan berjalan tenang seperti yang kubayangkan. Aku belum tahu siapa dia saat itu. Yang ku tahu, setiap kali aku melihatnya, dadaku terasa sesak. Dan nanti aku baru tahu bahwa dia adalah Omar, anak tiri dari Tuan Khalid, majikanku sendiri. Dan sejak pertemuan pertama itu, kisahku yang sederhana mulai berubah menjadi badai yang tak pernah kubayangkan. Hari-hariku di rumah besar itu perlahan berubah. Setelah pertemuan pertama dengan Omar di halaman belakang, entah mengapa dunia yang tadinya terasa sepi kini mulai berwarna. Omar sering datang ke taman setiap sore, membaca buku di bangku batu di bawah pohon zaitun. Kadang, saat aku sedang menyapu atau menjemur pakaian, pandangan kami saling bertemu.
Ia tersenyum, dan aku buru-buru menunduk, takut terlihat lancang. Aku tahu posisiku, aku hanya seorang pembantu. Sementara dia, anak tiri majikanku, berpendidikan tinggi, lulusan Eropa, berbicara lembut dengan wangi parfum mahal yang selalu menempel di tubuhnya. Tapi setiap kali ia berbicara padaku, ia tidak pernah merendahkan. Ia selalu memanggilku dengan hormat, bahkan menanyakan kabar ibuku di Indonesia. "Aku lihat kau sering melamun, Farah," katanya suatu sore sambil memandang langit jingga. Aku tertawa kecil mencoba menutupi ugupku. "Hanya rindu rumah, Tuan." "Jangan panggil aku Tuan, namaku Omar," ujarnya sambil tersenyum lembut. Senyum itu membuat jantungku berdedup tak karuan. Aku berusaha menghindar, tapi setiap kali aku menatapnya, selalu ada sesuatu yang menarikku untuk tinggal lebih lama. Hari demi hari, percakapan kecil kami semakin sering. Ia mulai mengajarkanku bahasa Arab yang halus, sementara aku mengajarkannya beberapa kata Indonesia. Kadang, kami tertawa karena kesalahan pengucapan. Di tengah keheningan rumah besar itu, tawa kami seperti nyala kecil yang menghangatkan hati. Tapi di balik tawa itu, aku tahu batas. Aku selalu berusaha menjaga jarak. Namun hati, siapa yang bisa mengaturnya? Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, aku duduk di sudut dapur kecil sambil mencuci gelas. Omar datang dengan langkah pelan, membawa segelas teh panas. "Untukmu," katanya pelan. Aku tertegun. "Tidak, Tuan, aku tidak pantas." "Shh!" Ia memotong kata-kataku, meletakkan gelas itu di hadapanku. "Kau sudah bekerja terlalu keras hari ini. Minumlah." Aku menunduk, menahan air mata. Dalam hatiku ada kehangatan yang aneh. Bukan hanya rasa terima kasih, tapi sesuatu yang lebih dalam. Malam-malam berikutnya, Omar sering duduk bersamaku di dapur kecil itu. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang sudah tiada, tentang mimpinya yang belum sempat ia wujudkan. "Kadang aku iri pada orang seperti kamu, Farah," katanya suatu malam. Aku menatapnya heran. "Iri? Pada aku? Aku ini cuma pembantu, Omar." Ia tersenyum samar. "Tapi kau punya hati yang jujur. Dunia ini jarang memilikinya." Kalimat itu seperti menyentuh bagian terdalam diriku. Sejak saat itu, aku tahu, aku mulai mencintainya. Namun, setiap kebahagiaan selalu punya bayangannya sendiri. Aku mulai merasa tatapan Tuan Khalid, majikanku, sering mengikutiku kemanapun. Tatapan itu berbeda. Ada sesuatu di balik matanya yang tenang, sesuatu yang membuatku gelisah. Suatu hari, ia memanggilku ke ruang tamu besar. "Farah," katanya perlahan, "aku melihat caramu memandang Omar, dan aku juga melihat bagaimana dia memandangmu." Darahku seolah berhenti mengalir. Aku ingin membela diri, tapi lidahku keluh. "Maafkan saya, Tuan, saya tidak bermaksud." Namun, sebelum aku selesai bicara, ia mengangkat tangannya, menatapku dalam. "Aku tidak butuh penjelasan. Aku hanya ingin kau tahu, di rumah ini, setiap perasaan ada konsekuensinya." Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menangis diam-diam di kamar kecilku. Antara cinta dan takut, antara ingin pergi dan tak sanggup meninggalkannya. Dan esoknya, Omar datang mencariku. "Farah, apa yang terjadi? Ayah menatapku aneh sejak pagi." Aku hanya bisa menggeleng, menahan air mata. "Aku takut, Omar. Aku takut semuanya berakhir buruk." Ia menggenggam tanganku erat. "Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Tidak selamanya aku bisa diam." Aku menatap tangannya yang hangat, hatiku bergetar hebat. Tapi di sudut mataku, aku merasa ada seseorang yang melihat kami dari kejauhan. Bayangan Tuan Khalid berdiri di koridor, diam, namun matanya tak bisa disembunyikan. Dan sejak hari itu, semuanya mulai berubah. Malam-malam di rumah besar itu tak lagi terasa damai. Sejak aku tahu Tuan Khalid melihat kami di taman hari itu, aku selalu hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap langkah terasa berat, setiap nafas seakan bisa menjadi kesalahan. Aku tak tahu apakah beliau marah, kecewa, atau hanya diam menunggu waktu untuk mengusirku.
Namun yang paling menyiksa, Omar mulai menjauh. Ia jarang pulang. Setiap kali datang, wajahnya terlihat lelah dan matanya muram. Aku tak berani menanyakan apapun. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menjauh, menahan rindu yang rasanya semakin dalam. Suatu malam, aku tak tahan lagi. Aku menunggu sampai rumah benar-benar sepi, lalu berjalan pelan ke arah taman belakang tempat kami biasa duduk. Di sana, aku melihat Omar berdiri di bawah pohon zaitun, menatap langit. Angin malam gurun meniup rambutnya pelan. Aku memanggil dengan suara kecil, "Omar." Ia menoleh. Di wajahnya ada campuran sedih dan lega. "Farah, kenapa kau di sini? Kalau ayah tahu, kau bisa diusir." "Aku tidak peduli," jawabku dengan suara bergetar. "Aku hanya ingin tahu, apa aku sudah membuat hidupmu jadi sulit?" Omar menatapku lama. Kemudian ia melangkah mendekat. Jarak kami begitu dekat, sampai aku bisa mendengar detak jantungnya. "Kau tidak membuat hidupku sulit, Farah. Kau membuatku hidup, tapi aku takut kehilanganmu." Aku ingin menjawab, tapi air mata sudah mengalir duluan. Ia menghapusnya dengan lembut, dan untuk pertama kalinya, ia memelukku. Pelukan itu hangat tapi juga menakutkan. Seolah kami berdua tahu, dunia tak akan membiarkan cinta ini bertahan lama. Namun rupanya takdir punya telinga. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah kaki. Kami terkejut, menoleh bersamaan. Dari balik bayangan pilar batu, berdiri Tuan Khalid. Tatapannya tajam, tapi bukan marah. Ada sesuatu yang lebih dalam, entah kecewa atau sakit hati. Omar spontan melepaskan pelukanku. "Ayah!" Khalid diam lama, lalu berkata pelan namun tegas, "Masuk ke dalam, Omar." Malam itu, aku tidak dipanggil, tapi hukuman diam lebih menyakitkan daripada kemarahan. Keesokan paginya, Omar pergi entah kemana. Mobilnya hilang dari halaman. Dan Tuan Khalid, ia memperlakukanku seperti bayangan. Tak menegur, tak berbicara, tapi tatapannya selalu mengikuti kemana aku pergi. Hari-hari berikutnya, aku bekerja dengan tangan bergetar. Setiap kali ia lewat, aku menunduk. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kadang, ketika aku memandang sekilas, aku melihat kesedihan di matanya. Seolah ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Sampai suatu sore, Tuan Khalid memanggilku ke ruang tamu. "Farah," katanya dengan suara dalam, "sejak datang ke rumah ini, kau bekerja dengan jujur. Aku tahu itu. Tapi aku juga tahu ada yang kau sembunyikan." Aku tak bisa bicara, hanya menatap lantai. Ia melanjutkan, "Aku bukan lelaki muda lagi. Aku tahu bagaimana cinta bekerja. Aku tahu bagaimana tatapan seorang wanita saat ia berusaha menyembunyikan hatinya." Aku menahan nafas. "Aku tidak marah," ujarnya pelan. "Tapi aku ingin tahu kebenarannya dari mulutmu sendiri. Apa kau mencintai Omar?" Pertanyaan itu seperti pisau di dada. Aku tak mampu menjawab, tapi diamku sudah cukup bagi beliau. Ia menarik napas panjang, menatapku dalam. "Kalau begitu, bersiaplah. Dunia ini tidak mudah untuk wanita sepertimu, Farah. Cinta kadang bukan hanya tentang hati, tapi juga tentang harga diri." Aku menunduk dalam, air mata jatuh ke lantai marmar. Tapi dalam hatiku aku tahu, aku tidak akan menyerah. Aku mencintai Omar dengan seluruh keberanianku, meski harus kehilangan segalanya. Namun aku tak tahu bahwa keputusan Tuan Khalid malam itu bukanlah akhir dari penderitaanku, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengejutkan, sesuatu yang akan mengubah hidup kami semua. Hari itu udara Riyadh terasa berat, langit berwarna keemasan, tapi rasanya seperti memerah menahan amarah bumi. Sudah 3 hari aku tidak melihat Omar, tak ada kabar, tak ada pesan. Rumah terasa hampa, suara langkah Tuan Khalid pun kini jarang terdengar. Aku hanya menjalankan tugasku seperti biasa, menyapu, mencuci, menyiapkan teh, sementara hatiku terus menanti sesuatu yang entah datang dari siapa. Sore itu saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, mobil hitam berhenti di depan rumah.
Omar keluar dari mobil dengan wajah tegang. Aku hampir menjatuhkan jemuran di tanganku. "Omar," suaraku bergetar. Ia menoleh cepat, langkahnya panjang menuju ke arahku. Tapi sebelum ia sempat bicara, dari dalam rumah terdengar suara berat yang membuat tubuhku kaku. Suara Tuan Khalid. "Masuk ke ruang tamu, sekarang." Kami berdua menurut. Di sana, suasana seperti menahan badai. Tuan Khalid duduk di kursi besar dengan sorot mata yang tak bisa kutebak. Di tangannya ada sebuah amplop besar. Aku menunduk dalam, tak berani bicara. "Farah," suaranya terdengar pelan tapi tegas. "Aku sudah tahu semuanya." Aku menahan napas. "Tahu apa, Ayah?" tanya Omar hati-hati. Khalid meletakkan amplop itu di meja. "Tentang kalian, tentang hubungan ini, tentang malam di taman belakang itu." Suasana hening, jantungku berdetak begitu kencang sampai rasanya terdengar di seluruh ruangan. Omar maju selangkah. "Ayah, aku mencintainya. Aku tidak bermaksud menipu atau memalukan keluarga. Aku hanya..." "Diam, Omar," potong Khalid dengan suara dalam. Tapi kali ini suaranya tidak keras, justru bergetar. "Kau pikir aku tidak tahu apa itu cinta, Nak?" Ia berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela besar. "Aku dulu juga pernah mencintai wanita yang sederhana, wanita yang bukan dari kalangan kami. Tapi keluargaku menentang. Aku menyerah, dan seumur hidupku, aku menyesal." Aku terkejut, tak pernah kubayangkan mendengar pengakuan seperti itu dari lelaki yang selama ini tampak tegar dan dingin. Khalid menoleh ke arah kami, matanya berkaca-kaca. "Aku melihat diriku di dalam kalian, dua hati yang berani mencintai, tapi takut pada dunia." Omar menatap ayah tirinya dengan pandangan tak percaya. "Ayah, kau tidak marah?" Khalid menggeleng pelan. "Tidak, Omar, aku tidak marah. Aku hanya terlambat menyadari bahwa cinta yang tulus tidak bisa dikurung dengan status." Aku tak kuasa menahan air mata. Kakiku lemas, tubuhku bergetar. Aku ingin berlutut, meminta maaf, tapi Khalid menghampiriku, menepuk pundakku dengan lembut. "Farah, aku tahu posisimu tidak mudah. Tapi mulai hari ini, kau tidak perlu takut lagi. Aku memberi restu." Kalimat itu menghantam jantungku seperti petir di langit kering. Aku memandangnya tak percaya, sementara air mataku mengalir deras. "Tuan, saya tidak pantas menerima kebalikan sebesar ini," kataku lirih. Khalid tersenyum tipis. "Kebaikan bukan soal pantas, Farah. Kadang Tuhan menitipkan cinta untuk menyembuhkan yang patah." Omar memeluk ayah tirinya erat. Untuk pertama kalinya, aku melihat Khalid membalas pelukan itu dengan mata tertutup, seolah mengikhlaskan seluruh masa lalu yang pernah menyakitinya. Sore itu, matahari tenggelam dengan lembut di balik gurun. Warna orange keemasan menyelimuti rumah besar itu. Aku berdiri di balkon, memandangi langit dengan hati yang tenang. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Tidak lagi sebagai pembantu, tidak lagi sebagai wanita yang harus bersembunyi dalam diam, tapi sebagai seseorang yang dicintai dan diterima apa adanya. Namun di balik senyum Khalid yang tenang, aku tahu ada luka yang ia sembunyikan. Luka karena memberi restu, sekaligus kehilangan cinta yang mungkin diam-diam ia rasakan padaku. Dan sejak hari itu, hidupku tak lagi sama. Aku, Omar, dan Tuan Khalid menjalani hari-hari dengan kedamaian baru. Rumah itu tak lagi sunyi. Suara tawa kembali terdengar, bukan dari kebahagiaan yang sempurna, tapi dari hati-hati yang akhirnya menemukan jalan untuk berdamai dengan masa lalu. Aku menatap langit malam dan berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih. Engkau mengubah air mataku menjadi doa, dan doaku menjadi cinta yang Kau ridhoi." Waktu berjalan cepat setelah hari penuh air mata itu. Hubungan kami tak lagi disembunyikan. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan dan Omar duduk di ruang makan sambil membaca koran, sementara Tuan Khalid menyesap kopinya pelan. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi tatapan dingin. Tapi di balik ketenangan itu, aku tahu hidup tak pernah berhenti menguji manusia.
Rumah besar itu kini terasa seperti tempat baru bagiku. Aku tak lagi hanya pembantu, aku menjadi bagian dari keluarga. Tapi setiap kali aku melewati cermin di lorong panjang, aku masih sering menatap bayangan diriku sendiri. Perempuan sederhana dari desa kecil, kini duduk satu meja dengan orang-orang terpandang di negeri asing. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar pantas berada di sini? Namun Omar selalu tahu kapan pikiranku mulai gelisah. Suatu sore, saat aku menatap langit dari balkon, ia datang dari belakang dan meraih tanganku. "Farah, berhentilah merasa kecil. Kau tidak merampas apapun dari siapapun. Cinta kita bukan dosa." Aku tersenyum, menunduk. Tapi dunia mungkin tak berpikir begitu. Omar menatapku dalam. Dunia selalu bicara, tapi hanya hati yang tahu kebenaran. Kalimat itu menenangkanku, tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Kabar hubungan kami mulai menyebar di lingkungan sekitar. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, memandangku dengan tatapan sinis. Ada yang menyebutku perayu, ada pula yang menuduh aku memanfaatkan kebaikan Tuan Khalid untuk mendapatkan kekayaan. Suatu hari, seorang wanita tua yang merupakan keluarga jauh Tuan Khalid datang berkunjung. Wajahnya dingin, suaranya menusuk. "Jadi ini perempuan yang membuat Omar lupa diri?" katanya sambil menatapku dari atas ke bawah. Aku hanya menunduk sopan. Namun sebelum aku sempat menjawab, Tuan Khalid berdiri dari kursinya. "Siti, cukup," katanya tegas. "Farah adalah keluarga kami sekarang. Kalau kau tidak bisa menghormatinya, lebih baik tidak datang lagi." Ruangan langsung sunyi. Aku menatap Tuan Khalid, mataku berkaca-kaca. Ia menatapku lembut, lalu berkata pelan, "Jangan biarkan mulut orang lain menentukan siapa dirimu." Kata-kata itu menancap di hatiku lebih dalam dari apapun. Hari-hari berikutnya aku berusaha lebih kuat. Aku belajar menulis dan membaca bahasa Arab dengan baik. Aku mulai membantu Tuan Khalid mengatur urusan rumah tangga, bahkan ikut mendampingi Omar menghadiri acara sosial. Dan di setiap langkahku, aku selalu berbisik dalam hati. Aku datang ke sini untuk bekerja, tapi Tuhan memberiku lebih dari yang kuminta. Aku diberi ujian, cinta, dan keluarga. Sampai suatu malam, Tuan Khalid memanggil kami berdua ke ruang tamu. Ia tampak lebih pucat dari biasanya. "Farah, Omar," katanya lembut, "aku sudah memikirkan ini lama. Aku ingin melihat kalian menikah. Aku ingin menyaksikan sendiri sebelum Tuhan memanggilku." Aku tercekat. "Tuan, jangan bicara begitu." Ia tersenyum, menatapku dengan mata yang penuh kasih. "Farah, dulu aku tidak punya keberanian mempertahankan cinta. Tapi aku ingin menebusnya dengan memberi restu pada kalian berdua." Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Omar memeluk ayah tirinya, dan aku ikut berlutut di sampingnya. Malam itu, doa kami menyatu dengan haru yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana diadakan di halaman belakang rumah. Tak megah, tapi hangat. Bunga melati memenuhi udara, dan suara imam melantunkan doa yang membuat hatiku bergetar. Ketika Omar mengucapkan ijab kabul, aku menangis dalam diam, bukan karena sedih, tapi karena aku tak percaya Tuhan memilih jalan ini untukku. Di antara semua tamu, Tuan Khalid duduk di kursi roda, tersenyum dengan damai. Ketika acara selesai, ia menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Farah, cintai Omar dengan sabar. Itu cara terbaik mencintaiku juga." Aku mengangguk, menunduk mencium tangannya. Air mataku jatuh di punggung tangannya yang sudah berkeriput. Dalam diam, aku tahu, cinta sejati kadang bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan dengan tulus. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, hidupku terasa seperti mimpi yang perlahan menjadi nyata. Aku dan Omar kini tinggal di rumah yang sama, tapi bukan lagi sebagai pembantu dan majikan, melainkan sebagai suami dan istri. Setiap pagi, kami duduk bersama menikmati teh hangat sambil menatap matahari terbit di balik bukit pasir.
Kadang aku masih sulit percaya. Perempuan yang dulu datang ke Arab hanya membawa koper lusuh dan segenggam harapan, kini hidup dalam kedamaian bersama pria yang mencintainya tanpa syarat. Namun di balik kebahagiaan itu, aku tahu waktu Tuan Khalid semakin terbatas. Ia kini lebih sering duduk di kursi rodanya, memandangi halaman yang dulu sering kami bersihkan bersama. Tubuhnya lemah, tapi matanya tetap memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap sore aku menemaninya di teras. Ia suka bercerita tentang masa mudanya, tentang cinta pertamanya yang tak sempat ia perjuangkan. "Farah," katanya suatu sore, suaranya pelan tapi jelas, "ketika aku melihatmu dan Omar, aku merasa Tuhan sedang memberiku kesempatan kedua. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa tersenyum melihat kalian bahagia." Aku menggenggam tangannya. "Tuan, bukan, Ayah. Jika bukan karena restumu, kami tidak akan berdiri sampai hari ini." Ia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku tidak memberi restu, Farah. Aku hanya mengikuti takdir yang Tuhan tulis. Kalianlah yang membuatku percaya bahwa cinta tidak mengenal usia, bangsa, atau derajat." Hari itu angin gurun berhembus lembut. Matahari tenggelam perlahan di balik cakrawala, menumpahkan warna orange keemasan di langit. Aku tahu, itu adalah sore yang tak akan kulupakan. Malamnya, setelah makan malam sederhana bersama, aku menyiapkan teh hangat untuk Tuan Khalid seperti biasa. Tapi ketika aku masuk ke kamarnya, beliau sedang tertidur dengan wajah tenang, seperti orang yang sedang damai dalam mimpi panjang. Gelas teh di tanganku bergetar, lalu jatuh ke lantai. Omar berlari menghampiri, tapi semuanya sudah terlambat. Tuan Khalid pergi dengan senyum di wajahnya. Aku menangis lama malam itu, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena aku merasa kehilangan sosok ayah yang benar-benar tulus. Lelaki yang mengajariku arti cinta yang lebih besar dari sekadar memiliki. Omar memelukku erat, menenangkan di tengah tangisku. "Ayah tidak pergi, Farah. Ia hanya pulang ke tempat yang lebih tenang." Hari-hari setelah itu kami jalani dengan doa. Setiap kali aku menatap langit, aku merasa Tuan Khalid masih di sana, menatap kami dengan tatapan yang sama seperti hari ia memberi restu. Tahun demi tahun berlalu, rumah besar itu kini tak lagi sesepi dulu. Suara anak-anak kami memenuhi udara. Tawa mereka bergema di lorong-lorong yang dulu hanya berisi sunyi. Omar sering berkata, "Kau tahu, setiap kali aku melihat mereka, aku merasa ayah tersenyum. Aku hanya tersenyum sambil menatap ke arah langit, karena kita menjalani hidup dengan cinta yang ia ajarkan." Dan setiap malam sebelum tidur, aku selalu berdoa, "Ya Allah, terima kasih telah menuntunku lewat jalan yang penuh air mata, hingga aku menemukan makna cinta sejati. Beri tempat terbaik untuk Ayah Khalid, dan jaga cinta kami agar selalu dalam ridho-Mu." Aku menutup mata dengan hati yang damai. Dari seorang pembantu yang datang ke negeri asing dengan niat memperbaiki hidup, aku belajar bahwa perjuangan, luka, dan cinta adalah cara Tuhan mengubah manusia. Dan kini aku tahu bahwa kadang dari gurun yang paling tandus pun bunga cinta bisa tumbuh indah selama ia disirami dengan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.